Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam. Oke, tibalah kita pada materi terakhir dalam mata kuliah pengantar usul fiqh ya, yaitu tentang konsep maslahat dalam usul fiqh. Sebenarnya ini masih berkaitan dengan materi minggu lalu dan minggu yang tentang maqasid syariah dan juga konsep doror yang masih berkaitan tentang konsep maslahat ini. Jadi semoga nanti teman-teman yang materi kemarin sudah paham betul ya, sehingga tidak kesulitan dalam memahami materi yang sekarang akan saya sampaikan ini. Oke. Untuk pertama kita akan membahas tentang pengertiannya terlebih dahulu ya, apa itu maslahat. Yang pertama secara bahasa atau secara etimologi. Secara etimologi, maslahat itu adalah masdar dari kata solaha. Jadi solaha yasluhu sulhan atau maslahatun. Jadi solaha yasluhu ya, berasal dari kata itu yang berarti, yang artinya atau maknanya itu adalah kebaikan, kebermanfaatan, perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia ya. Jadi secara bahasa artinya adalah kebaikan. Maslahat itu adalah kebaikan, kebermanfaatan atau perbuatan yang mendorong pada kebaikan. Itu maslahat. Itu secara bahasa. Secara terminologi atau istilah dalam usul fiqh ya, itu ada beberapa pendapat dari beberapa ulama usul ya. Contohnya misalnya Imam Al-Ghazali mendefinisikan maslahat itu sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat. Jadi maslahat itu adalah sesuatu yang darinya itu kemudian datang manfaat dan dia menjauhkan dari mudarat atau kerusakan ya. Nah, namun hakikat dari maslahat itu sendiri adalah al-muhafadzah ala maqsudis syar'i. Al-muhafadzah ala maqsudis syar'i. Jadi menjaga maslahat itu adalah penjagaan dari maksud-maksud syariah, maksud-maksud syariah, maqasid syariah di materi kemarin ya. Maqasid syariah itu adalah menjaga maslahat yang doruriyat itu, masih ingat teman-teman, yang menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga harta gitu. Itu adalah hakikat dari maslahat. Jadi al-muhafadzah ala maqsudis syar'i. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian ada juga menurut ulama, salah satu ulama Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan bahwa maslahat itu adalah suatu kemaslahatan di mana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir maslahat itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan. Maslahat ini disebut mutlaqah karena tidak terikat oleh dalil yang menyalahkan atau membenarkan. Nah, jadi menurut Abdul Wahab Khalaf ini adalah suatu kemaslahatan atau suatu kebaikan di mana syariat itu tidak merumuskan, gitu ya. Tidak ada realisasi hukum untuk maslahat ini. Jadi tidak ada dalil yang menunjukkan. Nah, jadi maslahat ini disebut juga mutlaqah. Jadi dia tidak terikat, terlepas dari dalil. Nah, ini ya. Ini menurut Abdul Wahab Khalaf. Jadi dari beberapa pengertian itu kemudian didefinisikan bahwa maslahat itu adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, namun dapat diterima oleh akal yang sehat. Artinya, dapat diterima akal dengan sangat jelas bahwa jika suatu perbuatan mendatangkan manfaat, maka itulah yang dinamakan maslahat. Jadi ini lebih kepada pengertian maslahah mursalah ya. Teman-teman masih ingat ya, sumber hukum yang masih diperselisihkan termasuknya adalah maslahah mursalah, yang mana dia itu memang tidak ada dalil yang menjadi landas, tidak ada dalil nas maksudnya, tidak ada dalil nas baik itu dari Al-Quran maupun hadis yang mendasari itu, tetapi maslahat itu dapat diterima oleh akal. Jadi
akal yang sehat itu dengan jelas dapat menerima bahwa perbuatan atau kebijakan itu mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghilangkan kerusakan, itu ya. Jadi walaupun tidak ada dalil atau dalil nas ya dari Al-Quran maupun hadis, tetapi jika dapat diterima oleh akal yang sehat bahwa perbuatan itu atau tindakan itu atau suatu kebijakan itu mendatangkan manfaat, maka itu adalah kemaslahatan. Nah itu ya, itu definisi secara terminologi atau secara istilah. Oke, selanjutnya pembagian maslahat ya. Yang pertama adalah maslahat mursalah. Nih, maslahat mursalah ya. Masih ingat teman-teman materi tentang sumber hukum yang tidak disepakati? Salah satunya adalah maslahah mursalah. Di mana artinya adalah maslahat yang terlepas. Maksudnya tidak ada dalil yang tidak ada dalil nas yang mendasarinya ya. Maslahat mursalah itu kan terlepas. Jadi tidak ada dalil, tetapi mendatangkan maslahat atau mendatangkan kemanfaatan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemanfaatan bagi kepentingan umum. Misalnya apa dulu itu saya contohkan tentang misalnya undang-undang dasar atau undang-undang yang diterapkan dalam suatu wilayah ya untuk mengatur kepentingan umum masyarakatnya. Itu kan tidak ada dalil dalam nas ya. Misalnya undang-undang lalu lintas misalnya itu ya, harus mewajibkan memakai helm, kemudian aturan pejalan kaki misalnya begitu, itu kan tidak ada dalilnya, tidak ada dalil nas, tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis ya. Jadi tetapi itu untuk kepentingan diatur, semua itu ada undang-undangnya diatur untuk mendatangkan manfaat atau mendatangkan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat begitu. Walaupun tidak ada dalilnya tetapi bisa dijadikan landasan begitu. Ini yang pertama, maslahat musalah. Ini masih bisa dijadikan landasan hukum atau argumentasi hukum selama tidak bertentangan dengan syariat ya. Jadi tidak bertentangan dengan nilai-nilai syar'i. Jadi begitu. Oke, kemudian maslahat al-mu'tabarah. Yang kedua adalah maslahat al-mu'tabarah. Apa itu maslahat al-mu'tabarah? Maslahat yang keberadaannya diakui oleh syariat dan mempunyai dalil yang jelas yang menjadi pijakan dasarnya. Ya, jadi maslahatnya ini mempunyai dalil yang jelas dari nas ya, dapat diidentifikasi melalui analisis dalil yang menjadi pijakannya. Jadi ada dalilnya, ada dalilnya dalam nas. Itu ya. Kalau misalnya kemarin sudah kita pelajari ya tentang maslahat doruriyat, kemudian hajiat, tahsiniyat ya. Tingkatan-tingkatan kebutuhan manusia itu ya. Ada yang doruriyat, ada yang hajiat. Doruriyat itu yang sangat penting untuk segera dipenuhi karena sifatnya adalah doruri, penting, sangat penting. Jika tidak dipenuhi maka akan mengancam keberlangsungan kehidupan begitu ya, akan mendatangkan kerusakan jika tidak dipenuhi. Kalau hajiat itu hanya sebatas jika tidak dipenuhi hanya menyebabkan kesempitan saja, tidak sampai mengancam, tidak sampai menyebabkan kehancuran kalau hajiat. Kalau tahsiniyat itu sifatnya seperti misalnya pelengkap saja ya, pelengkap saja. Misalnya apa? Misalnya contohnya perintah untuk Muslim untuk menjadi orang Islam itu kan termasuk yang doruriyat. Nah itu kan ada ketentuannya di nas ya, ada ketentuannya di Quran maupun hadis ya, perintah untuk Muslim itu kan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Nah, ini termasuk kategori yang doruriyat ya, harus ya untuk setiap manusia untuk menjadi Islam. Kemudian dalam tingkatan hajiatnya apa? Melaksanakan sholat, rukun Islam itu ya, melaksanakan sholat.
kemudian apa namanya ibadah-ibadah lainnya itu itu dalam tingkatan doruriyat ya. Jadi ketika seseorang itu menjadi muslim, maka otomatis dia mempunyai kewajiban-kewajiban misalnya sholat, puasa, yang rukun Islam itu ya zakat, haji dan umroh dan lain sebagainya itu. Ini dalam tingkatan doruriyat karena ada dalil nasnya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah. Ya, jadi masuklah kalian fisilmi kafah dalam Islam secara kafah begitu. Jadi ini daruriyatnya adalah melaksanakan sholat, puasa gitu ya. Kemudian dalam tingkatan hajat, bagaimana tingkatan hajat ya melaksanakan ibadah-ibadah sunnah ya, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat rawatib, badiah, qobliyah begitu. Kemudian tahajud, sholat duha itu ya. Jadi jikapun tidak melaksanakan itu tidak apa-apa. Jadi tingkatannya masih dalam tingkatan hajiat. Kemudian kalau misalnya yang tahsiniyat pelengkap saja ya sama ya sholat ibadah-ibadah sunnah lebih diperbanyak lagi ibadah-ibadah sunnahnya ya begitu. Atau misalnya perintah untuk makan misalnya itu kan doruriyat ya menjaga jiwa yaitu perintah untuk makan itu kan ada di nas itu ada di Al-Qur'an. Kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah kalian, minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan gitu ya. Itu kan untuk menjaga jiwa ya, doruriyat dalam tingkatan doruriyat makan apa saja ya, makan yang istilahnya supaya tidak sakit, supaya badan itu tetap sehat begitu. Kemudian dalam tingkatan hajatnya ya makan pauk yang bergizi, makan buah itu kan ya dalam pelengkap saja. Kemudian tahsiniyatnya misalnya ngemil, snack ya, snacking atau ngemil itu kan kalaupun tidak ngemil ya tidak apa-apa, tidak mengancam jiwa. Yang paling doruriyat adalah makan, harus makan. Oke, kemudian yang ketiga adalah maslahat al-mulghah. Maslahat al-mulghah ini adalah bentuk maslahat yang berlawanan dengan ketentuan nas. Jadi karena dia berlawanan dengan nilai-nilai yang ada di dalam syariat, ya nilai-nilainya ya nilai-nilai ketentuan dalam nas, sehingga maslahat ini tertolak, jadi tidak bisa diterima. Jadi walaupun dia mendatangkan maslahat, tetapi jika dia bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam syariat, maka dia tertolak dan tidak bisa dijadikan hujah atau tidak bisa dijadikan landasan hukum. Contoh misalnya menolong orang dengan jalan riba atau mencari keuntungan. Jadi misalnya ada orang yang sedang butuh uang misalnya, kemudian ditolong, kita memberikan pinjaman misalnya, tetapi kemudian ada riba di situ, ada riba yang sangat banyak misalnya rentenir. Nah itu rentenir itu kan sebenarnya dia menolong orang yang sedang membutuhkan uang, tapi karena ada jalan riba di situ, nah itu maka tidak diperbolehkan. Menolong orang itu adalah kemaslahatan, mendatangkan manfaat kan. Tetapi karena ada jalan riba, kemudian mendatangkan kesusahan di kemudian, maka itu tertolak. Jadi itu termasuk dalam maslahat al-mulghah yang tertolak, yang dia berlawanan dengan ketentuan nas atau nilai-nilai yang ada dalam syariat. Nah itu ya pembagian maslahat ini ada 3 ini. Oke, selanjutnya kehujahan maslahat. Nah, ada beberapa pendapat terkait kehujahan maslahat atau boleh tidaknya dijadikan argumen hukum. Nah, ini ada beberapa pendapat ya. Karena memang maslahat ini kan tidak ada dalil nasnya ya, tidak ada dalil dalam Al-Qur'an maupun hadis. Makanya kemudian ada perbedaan pendapat di kalangan ulama usul tentang kehujahan atau kebolehan maslahat ini dijadikan argumen hukum atau landasan hukum. Begitu. Yang pertama menolak ya. Menolak dia. Jadi
tidak bisa, maslahat itu tidak bisa dijadikan argumentasi hukum selama tidak didukung oleh sumber pokok Al-Qur'an dan hadis, karena tidak tidak ada landasan syar'i tentang, tidak ada landasan secara nas ya tentang dibolehkannya menggunakan maslahat sebagai hujah. Ini yang menentang, yang menolak. Kemudian yang kedua, dapat diterima apabila sesuai dengan prinsip maqasidus syariah. Jadi maslahat yang kedua ini menerima ya, menerima dengan syarat sesuai dengan prinsip maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu yang menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal gitu ya, menjaga harta dan juga keturunan. Nah, jika sesuai atau beriringan dengan nilai-nilai tersebut, maka dapat digunakan sebagai hujah. Kemudian ada juga yang berpendapat maslahat dapat diamalkan apabila berada pada level darurat yang pasti serta qat'i. Jadi baru bisa diamalkan jika dia berada pada level darurat. Darurat ya. Nih, jadi ada yang menolak, ada yang menerima. Tapi walaupun begitu, jika dilihat ini yang menentang ini menentang atau menolak menjadikan maslahat sebagai hujah ini, mereka alasannya adalah yang pertama, tidak ada dalil nas ya untuk hujahan maslahat. Kemudian yang kedua, mereka ini yang menolak ini alasannya adalah jika mengamalkan sesuatu yang di luar petunjuk syara atau tidak ada dalilnya begitu ya, berarti mengakui bahwa kurang lengkap, bahwa Al-Qur'an dan hadis itu kurang lengkap. Jadi itu menurut mereka kalau mengamalkan itu. Kemudian yang ketiga, menurut mereka yang menolak ini, karena tidak ada dalil nasnya, maka melaksanakan hukum yang tidak ada dalil nasnya itu, maka hanya berdasarkan hawa nafsu dan sekendak hati saja, karena tidak ada dalilnya, begitu. Itu menurut mereka. Itu yang menolak. Jadi kalaupun yang menerima ini juga sebenarnya ada syaratnya ya, ini sesuai dengan prinsip maqasidus syariah, kemudian dapat diamalkan apabila berada pada level darurat misalnya begitu. Jadi yang menerima kehujahan maslahat pun sebenarnya tidak menerima secara mutlak. Ada beberapa syarat. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya pendapat ini yang menolak dan yang menerima ini, yang menolak itu dasar penolakannya adalah kekhawatiran dari adanya kemungkinan kesalahan atau tergelincirnya mujtahid dalam melakukan istinbat hukum, tergelincirnya dari kesalahan. Jadi kekhawatiran saja ini yang menolak. Dan yang menerima pun sebenarnya tidak menerima secara mutlak, ada beberapa syaratnya. Nah, syarat-syaratnya itu sebenarnya juga adalah untuk mengantisipasi kekhawatiran yang kelompok yang menolak ini. Gitu. Nih, kemudian alasan yang menerima kehujahan maslahat. Jadi jumhur ulama atau sebagian besar ulama ini memang menerima maslahat sebagai hujah ya. Menerima maslahat sebagai argumentasi hukum. Imam Maliki apalagi ya, mazhab Maliki itu yang menggunakan maslahat atau maslahat mursalah itu secara tegas ya. Mereka menggunakan itu. Di antara pengikutnya Imam Syatibi itu ya. Syatibi itu juga pengikut Maliki, itu menggunakan secara tegas maslahat ini. Kalau madhab Hanafi itu sebagian ada yang menggunakan maslahat sebagai hujah, sebagiannya lagi ada yang tidak menggunakan. Begitu juga dengan Syafi'i. Syafi'i juga ya, sebagian menggunakan, sebagian tidak menggunakan, sebagian juga menggunakan dengan beberapa syarat begitu.
Yang menolak secara tegas itu Az-Zahiriyah. Yang menolak hujan maslahat itu adalah kelompok ulama Az-Zahiriyah, bukan termasuk madhab imam madhab yang 4 ya. Jadi madhab Az-Zahiriyah itu yang menolak kehujahan maslahat. Nah, alasan yang menerima kehujahan maslahat itu yang pertama adalah landasan historis ya. Praktek para sahabat yang telah banyak melakukan kebijakan berdasarkan pertimbangan maslahat. Nah, jadi secara historis atau secara sejarah itu banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diambil para sahabat khususnya pada masa Khulafaur Rasyidin ya, masa setelah Rasulullah itu ya. Kebijakan-kebijakannya itu berdasar pada maslahat. Contohnya misalnya pengumpulan Al-Qur'an pada zaman Abu Bakar ya, pada zaman Khalifah Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar itu kan ada namanya banyak sekali penghafal Al-Qur'an yang gugur di medan perang. Waktu itu kan di zaman Abu Bakar itu dikisahkan bahwa Abu Bakar ini melawan kaum yang murtad, jadi banyak sekali orang-orang yang murtad. Kemudian mereka berperang itu kan, perang Yamamah itu ya kalau tidak salah. Nah, di situ banyak sekali sahabat-sahabat yang penghafal Al-Qur'an yang gugur dalam peperangan tersebut. Nah, kemudian hal ini kemudian memunculkan kekhawatiran nih yang Umar bin Khattab ketika itu ya. Umar bin Khattab khawatir ya karena banyaknya sahabat penghafal yang gugur, dikhawatirkan nanti kemutawatiran dari Al-Qur'an itu hilang, maka kemudian diusulkan kepada Khalifah Abu Bakar waktu itu untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Jadi zaman Rasulullah itu kan belum dikumpulkan ya. Jadi Al-Qur'an itu hanya sebatas hafalan para sahabat, kemudian ditulis misalnya di pelepah kurma, di batu begitu ya. Nah, kemudian pada zaman Abu Bakar ini dilakukanlah inisiatif Umar bin Khattab waktu itu ya untuk melakukan pengumpulan. Lalu pada waktu itu dalam sejarah sahabat Zaid bin Sabit ditugaskan untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Baik itu dari para penghafal, kemudian dari mengumpulkan dari pelepah-pelepah kurma, daun, di batu begitu ya, dikumpulkan jadi satu. Itu. Kemudian yang kedua tidak memberikan zakat pada mu'allaf, ini pada zaman Umar bin Khattab. Nah, ini juga termasuk kebijakan yang sebenarnya ini kan bertentangan dengan syariat ya, karena mu'allaf ini kan termasuk dalam yang berhak menerima zakat. Tapi pada masa Umar bin Khattab ini tidak memberikan zakat karena ada beberapa alasan gitu ya. Kemudian yang tiga, contohnya pembukuan Al-Qur'an pada zaman Utsman bin Affan. Ini melanjutkan pengumpulan Al-Qur'an pada zaman Abu Bakar. Ketika Abu Bakar ini kan hanya bentuknya hanya per lembar saja. Nah, kemudian pada zaman Utsman dibukukan dalam satu mushaf. Begitu. Ini secara yang pertama adalah melihat dari landasan historis ya. Kemudian yang kedua, petunjuk dari Al-Qur'an dan hadis. Nah, jadi ini adalah implementasi maqasidus syariah. Jadi di dalam Al-Qur'an itu kan sebenarnya sudah ada ya maksud-maksud syariah yang secara eksplisit terlampir dalam Al-Qur'an. Misalnya tadi menjaga agama, itu kan ada dalilnya ya, menjaga agama, menjaga jiwa itu. Untuk perintah untuk tidak membunuh, perintah untuk masuk Islam itu kan itu sebenarnya ada nilai-nilai atau intisari dari maqasidus syariah. Jadi ini adalah sebagai maslahat, ini adalah sebagai implementasi dari maqasidus syariah. Jadi tidak bertentangan dari maksud-maksud syariat begitu. Kemudian kondisi kekinian berubah. Nah, ini juga alasan mengapa kemudian maslahat diterima sebagai hujjah. Jadi jika mengabaikan maslahat dalam setiap kasus yang diyakini mengandung kemaslahatan yang didukung syara,
maka orang-orang mukallaf menjerumuskan dirinya kepada kesulitan dan kesempitan. Nah, jadi jika mengabaikan maslahat ini, maka nanti karena kondisi zaman itu semakin berubah ya, maka tentunya nanti akan sangat diperlukan maslahat ini, karena jika tidak, maka akan menjerumuskan para mukallaf ini kepada kesulitan dan kesempitan. Nah, padahal Allah berfirman dalam Al-Quran ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini di Al-Baqarah ayat 182 kalau tidak salah ya. Jadi Allah itu dalam Al-Quran, dalam firman-Nya mengisyaratkan bahwa beliau Allah itu menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Dalam hadis juga ya, Nabi Rasul itu bersabda, ad-dinu yusrun, agama itu mudah, jangan dipersulit begitu. Ini ya 3 alasan mengapa kemudian maslahat dijadikan hujah. Kemudian syarat penerapan maslahat. Nah, jadi walaupun dijadikan hujah, ada beberapa syarat. Jadi walaupun jumhur ulama atau sebagian besar ulama itu menjadikan maslahat itu sebagai hujah atau landasan hukum, tetapi tetap tidak diterima secara mutlak. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk maslahat ini. Yang pertama adalah maslahat itu bertujuan untuk menyempurnakan maksud dan tujuan syara. Ya. Kemudian yang kedua, penggunaan maslahat itu harus seimbang, mudah dicerna dan dapat diterima secara logis. Kemudian yang ketiga, penggunaannya harus bisa mengatasi kesulitan serta memberi manfaat dan keuntungan. Jadi maslahat itu harus bisa mengatasi kesulitan, juga memberikan manfaat. Jangan sampai kemudian memberikan manfaat kemudian, tetapi di belakangnya mendatangkan kemudorotan. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi harus menghilangkan kesulitan juga, tetapi juga memberikan manfaat. Kemudian yang keempat, maslahat harus mengutamakan kepentingan umum. Nah ini ya, jadi dia harus mengutamakan kepentingan umum. Oke, selanjutnya urgensi maslahat dalam pengembangan hukum Islam. Jadi apa sih pentingnya konsep maslahat ini dalam pengembangan hukum Islam, gitu ya? Yang pertama adalah menarik maslahat. Melakukan tindakan yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap kehidupan suatu masyarakat dan diperuntukkan untuk kepentingan umum. Ya, jadi untuk memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya untuk masyarakat, untuk kepentingan umum. Misalnya pemungutan pajak, pemungutan pajaknya juga dengan syaratnya harus adil ya. Itu. Jadi ini pemungutan pajak ini kan mendatangkan manfaat bagi kepentingan umum, bagi masyarakat untuk pembangunan, supaya negara itu jalan ya, perekonomian dan lain sebagainya itu. Kemudian menolak mafsadat atau menolak kerusakan. Yang pertama adalah mendatangkan manfaat, yang kedua adalah menolak kerusakan. Nah, membuat ketentuan atau kebijakan yang mengarah pada penolakan terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan kehancuran. Nah, jadi ini khususnya negara ya. Jadi membuat kebijakan yang mengarah kepada penolakan terhadap perbuatan yang mengarah pada kehancuran. Contohnya misalnya larangan minuman keras, begitu ya. Begitu. Larangan minuman keras itu kan karena minuman keras ini dampaknya sangat bisa mengakibatkan kerusakan ya. Orang yang meminum minuman keras itu kan mabuk-mabukan, kemudian dia bisa melakukan hal-hal buruk, hal-hal maksiat ya, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kemudian misalnya kemudian menerapkan undang-undang yang melarang untuk meminum minuman keras, atau misalnya kalau dalam konteks Indonesia mungkin pembatasan ya, karena Indonesia ini kan tidak semuanya Islam ya, ada beberapa yang non Muslim, jadi mungkin undang-undangnya ada pembatasannya saja, tidak semua. Kemudian menutup jalan
Mengambil kebijakan dengan menutup segala hal yang dapat memberi peluang kepada perbuatan yang melanggar ketentuan syarak. Nah, ini juga sama ya. Jadi menutup jalan menuju kemudorotan. Misalnya menutup atau membatasi tempat hiburan malam. Jadi misalnya tempat hiburan malam dibatasi jamnya. Jadi tidak sepanjang malam misalnya seperti itu. Atau misalnya ketika bulan Ramadan biasanya ya, kemudian di tempat-tempat hiburan malam ditutup misalnya seperti itu. Karena apa? Karena dikhawatirkan kalau dibuka nanti akan mendatangkan maksiat, perbuatan maksiat begitu. Kemudian yang keempat, perubahan zaman, yaitu keputusan hukum diambil karena terjadi perubahan kondisi dan situasi. Jadi jika misalnya ada perubahan situasi atau kondisi dalam suatu masyarakat, dalam suatu negara misalnya, nah itu bisa diterapkan. Misalnya seperti kita sekarang ini di masa pandemi, ada tuntunan beribadah yang berbeda ketika masa pandemi karena apa? Karena melihat pada kemaslahatan, misalnya jika sholat berjamaah tidak diwajibkan di masjid, atau untuk daerah yang sedang dalam zona merah misalnya, kemudian sholat Jumat tidak diwajibkan di masjid seperti itu. Nah, itu kan untuk kemaslahatan dan juga menghilangkan kemudorotan. Ya. Jadi sesuai dengan perubahan kondisi, jadi disesuaikan begitu. Atau misalnya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan kan zaman dulu itu tidak ada ya, tidak menjadi syarat menikah, tidak menjadi syarat perkawinan. Tapi karena melihat di zaman sekarang untuk melindungi hak-hak istri, melindungi hak-hak anak, begitu ya, maka kemudian diberlakukanlah kemudian pencatatan perkawinan seperti itu. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan konsep maslahat. Jadi memang maslahat itu merupakan konsep yang menjaga fleksibilitas hukum Islam. Jadi memang tidak ada dalil dalam nas ya, dalam Al-Qur'an dan hadis. Maka dari itu kenapa kemudian ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama usul tentang kehujahannya, tetapi sebagian besar dari ulama memakainya sebagai hujah dengan syarat. Jadi tidak mutlak diterima, harus dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi begitu. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga bisa dicerna dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.